Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Putri Rahmawati. Di sini saya sebagai moderator. Langsung saja, waktu dan tempat saya persilahkan kepada presentator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Hasanah. Di sini saya menjadi presentator. Baiklah, langsung saja. Pada pembahasan bahasa Indonesia, dampak positif dan negatif sosial media untuk kalangan anak-anak dan remaja dalam masa pandemi COVID-19. Dunia saat ini sedang menghadapi pandemi yang disebabkan oleh virus corona dan infeksinya yang disebut COVID-19. Infeksi virus ini awalnya ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan telah menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia. Di awal kemunculannya, virus ini mendapat beragam respon yang muncul dari masyarakat Indonesia. Sebagian mulai berhati-hati dan menerapkan pola hidup sehat, tetapi lebih banyak yang tidak peduli dan terkesan meremehkan, bahkan menjadikan virus ini sebagai bahan candaan. Untuk mengurangi kecemasan di masyarakat, sudah sepatutnya kita melakukan berbagai hal untuk meningkatkan optimisme masyarakat di tengah pandemi ini. Dengan salah satu cara mengurangi tingkat kewaspadaan dengan semua kegiatan dilakukan di dalam rumah, seperti halnya belajar, bekerja, atau kegiatan lainnya dilakukan di dalam rumah. Cara ini mengurangi tingkat penularan penyebaran COVID, tetapi ada kalanya usaha ini memiliki dampak positif atau negatif. Salah satu kedua dampak itu muncul dengan adanya sosial media. Dampak sosial media sangat besar entah itu bagi remaja atau anak-anak. Satu, dampak positif sosial media bagi kalangan remaja. Saat ini peran media sosial memegang peranan penting dalam menyebarkan informasi yang disampaikan kepada publik. Namun hal ini tidak terlepas dari penggunaan media tersebut yang dapat menghasilkan hal yang positif maupun negatif. 1. Membantu anak terhubung dengan keluarga. 2. Menumbuhkan rasa empati anak. 3. Dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru yang dilihat di media sosial. 4. Dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai kesehatan diri. 5. Mendorong anak dalam mengekspresikan diri. 6. Memperluas jaringan pertemanan. 2. Dampak negatif sosial media bagi kalangan remaja. Penggunaan sosial media di masyarakat dewasa ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi orang dewasa, muda, remaja, dan anak-anak. Terlebih sejak pandemi COVID-19 menyerang, sebagian besar orang mulai melakukan aktivitasnya dari rumah dan mengandalkan sosial media serta jaringan internet sebagai perantara penghubung ke dunia luar. Sosial media lantas menjadi sarana penghibur dan bertukar kabar yang paling utama antar sesama. Sekarang ini banyak remaja yang mencari dan berbagi informasi di media sosial. Sayangnya, tak sedikit yang salah menangkap informasi dan kurang bijak menggunakan media sosial. Tentunya orang tua harus mengawasi anaknya yang bermain media sosial. Sebab sama seperti pada orang dewasa, media sosial juga bisa berdampak buruk ke anak khususnya remaja. Berikut dampak negatif media sosial terhadap remaja. Kegelisahan, kurang tidur, perundungan siber, iri hati, dan kurang komunitas. 3. Dampak positif sosial media bagi kalangan anak-anak. Pandemi COVID-19 yang dinilai membawa begitu banyak dampak negatif, ternyata juga membawa dampak positif bagi dunia pendidikan. Dampak positif ini dapat memotivasi untuk melewati masa-masa sulit agar tetap fokus meraih tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju.
1. Memicu percepatan transformasi pendidikan. 2. Banyak munculnya aplikasi belajar online. 3. Banyaknya kursus online gratis. 4. Munculnya kreativitas tanpa batas. Dan 5. Kolaborasi orang tua dan guru. Yang terakhir, dampak negatif bagi kalangan anak-anak. Siswa harus menjalani metode pembelajaran jarak jauh sejak 16 Maret 2020 akibat wabah. Ada beberapa dampak negatif terhadap anak-anak, terutama siswa. Berikut dampak negatif tersebut. 1. Ancaman putus sekolah. 2. Penurunan pencapaian belajar. 3. Tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru. 4. Keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada presentator. Selanjutnya, kita akan membuka sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab, kita membuka 3 pertanyaan. Silakan jika ingin bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Yuni Ayu Harahmah, izin bertanya. Pada slide 20 terdapat kalimat kolaborasi orang tua dan guru. Yang ingin saya tanyakan, maksud dari kolaborasi yang bagaimana dan seperti apa? Untuk pertanyaan yang kedua, apakah dengan belajar daring ini dapat menumbuhkan karakter seseorang menjadi yang lebih baik lagi? Dan pertanyaan yang terakhir, aplikasi belajar online apa saja yang disarankan untuk menunjang kegiatan daring ini? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Yuni yang sudah bertanya. Selanjutnya, pertanyaan akan dijawab oleh presentator. Silakan kepada presentator tadi. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Yuni, 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, pada slide 20 terdapat kalimat kolaborasi orang tua dan guru. Jawabannya yaitu, pada slide 20 terdapat kalimat kolaborasi orang tua dan guru. Yang ingin saya tanyakan maksud dari kolaborasi yang bagaimana ya? Baiklah, saya akan menjawab. Yang dimaksud kolaborasi dalam kalimat tersebut adalah interaksi. Jadi antara orang tua dengan guru itu saling berinteraksi, berhubungan tentang perkembangan pembelajaran atau materi yang dipelajari oleh murid tersebut. Dan yang kedua, pertanyaannya, apakah dengan belajar daring ini dapat menumbuhkan karakter yang lebih baik? Jawabannya yaitu bisa saja, asal tetap ditanamkan karakter yang baik seperti karakter positif yang dapat dikembangkan oleh guru seperti memiliki sifat religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan lain-lain. Guru dapat mengembangkan lembar kontrol untuk diberikan kepada peserta didik dan untuk orang tua. Lembar kontrol tersebut dinilai oleh guru, setelah itu guru memberikan umpan balik. Guru kemudian menguatkan karakter yang sudah baik dan mengubah karakter yang masih tidak sesuai. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, aplikasi belajar online apa saja yang disarankan untuk menunjang kegiatan daring ini? Yaitu rumah belajar, meja kita, Google Form Education, kelas pintar, ruang guru, dan lain-lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih karena semua pertanyaan sudah terjawab. Bagaimana dengan yang sudah bertanya, apakah sudah jelas dengan penjawaban dari Mbak presentator yang diutarakan tadi?
Alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih sudah menjawab. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya, karena presentasi sudah terlaksana dan semua pertanyaan sudah terjawab, maka presentasi pada kali ini saya cukupkan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.